Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe. Gratis kok. Mari kita kumpas sekilas sejarah Banten. 4 makam keramat di Banten yang sering dibanjiri warga. Pada momen tertentu, ribuan warga dari pelosok tanah air berdatangan untuk wisata religi ataupun sekedar mengunjungi peninggalan sejarah para ulama Banten. Makam-makam ulama Banten yang dianggap keramat salah satu yang menjadi daya tarik pengunjung. Dari sekian banyak makam, ada beberapa yang sudah menjadi kewajiban pengunjung ketika mendatangi Banten. Gunung Santri merupakan salah satu bukit dan nama kampung yang ada di Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Syekh Muhammad Soleh adalah santri dari Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu, beliau menemui Sultan Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, ayahanda dari Sultan Hasanuddin Banten pada masa itu penguasa Cirebon. Syekh Muhammad Soleh bisa menyerupai bentuk ayam jago seperti halnya ayam jago biasa. Hal ini terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cerita tersebut, banyak warga yang datang untuk melihat langsung makam Syekh Muhammad Soleh yang bisa menyerupai ayam jago. Beliau wafat pada usia 76 tahun. Cikaduen, makam Syekh Maulana Mansyuruddin. Salah satu tempat ziarah yang sering dikunjungi warga berada di daerah Cikaduen, Paneglang, Banten. Yang menarik dari cerita Syekh Maulana Mansyuruddin, ketika pada suatu hari Syekh Maulana Mansur menyebarkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Akhirnya Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 Masehi dan dimakamkan di Cikaduen, Paneglang, Banten. Caringin, makam Kiai Haji Asnawi, Syekh Asnawi. Kiai Haji Asnawi lahir di kampung Caringin sekitar tahun 1850 Masehi. Ayah beliau bernama Abdurrahman dan ibunya bernama Ratu Sabi'ah. Banten yang terkenal dengan jawara-jawara yang memiliki ilmu kanuragan dan dahulu terkenal sangat sadis, dapat dilakukan berkat kegigihan dan perjuangan Kiai Haji Asnawi. Tahun 1937 Kiai Haji Asnawi berpulang ke rahmatullah dan meninggalkan 23 anak dari 5 istri. Hingga kini, Masjid Salafiyah Caringin dan makam beliau tak pernah sepi dari para peziarah
baik dari sekitar Banten maupun dari berbagai daerah di tanah air. Makam Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Jika berkunjung ke Banten, tidak akan lengkap rasanya tanpa mengunjungi komplek makam para Sultan Banten. Komplek makam ini merupakan paling terkenal nomor 1 dari tempat ziarah Masjid Agung. Masjid Agung Banten terletak di sebelah barat alun-alun Banten di atas lahan seluas 10 meter. Didirikan pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1566 atau tanggal 5 Zulhijjah 966 Hijriah, dilanjutkan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Banyak pengalaman menarik dari peziarah yang melakukan iktikaf di masjid tersebut seperti yang diungkap oleh salah seorang jamaah sewaktu melakukan iktikaf. Terlihat pancaran cahaya memenuhi ruangan masjid yang berusia hampir 200 tahun tersebut. Makam-makam tersebut berada di Masjid Agung Banten, seperti makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Abdul Muftahir, Muhammad Aliuddin, dan lain-lain. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.